Salam adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini dengan memuji Tuhan dulu ya. Yang pertama, baca kitab suci, dan yang kedua, kasihnya seperti sungai. Ayo semangat, semua berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan gerakannya. Ayo semangat. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dulu ya. Ayo semua memuji Tuhan, semua bernyanyi ya dengan lipat tangan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia.
Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya siapkan Alkitabnya, kemudian kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan di dalam istirahat kami. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Bahkan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar tidak hanya kami dengar tetapi kami bisa melakukannya. Berkati anak-anak kami yang ada di rumah yang saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Kejadian. Kejadian itu letaknya paling pertama. Kejadian pasal 11, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Begini firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah yang datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu yang tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya ini. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah air bah, yaitu waktu Nabi Nuh ini, keturunan Nuh ini bertambah banyak dan mereka pada saat itu hanya memakai satu bahasa. Dan mereka ini hanya satu bangsa. Dan bangsa ini merencanakan membuat kota, dan di kota itu akan didirikan sebuah menara. Mereka bersama-sama
membuat menara itu dengan saling membantu. Mereka bekerja sama dengan baik karena mereka mengetahui bahasa mereka belum dikacau balaukan oleh Tuhan. Hari demi hari mereka bekerja membuat menara, dan akhirnya menara itu sudah hampir jadi. Tetapi Tuhan melihat, Tuhan tidak berkenan karena Tuhan menginginkan anak-anak Tuhan ini supaya tidak sombong, tidak menyombongkan diri. Karena dengan berdirinya menara tersebut, manusia atau bangsa ini mulai menyombongkan diri. Bahwa menara itu adalah tersegala-galanya. Itu yang membuat Tuhan kecewa. Akhirnya Tuhan turun dan melihat bahwa menara ini dan kota ini tidak boleh jadi. Akhirnya Tuhan turun dan mengacau balaukan bahasa mereka. Yang tadinya mereka bekerja sama, saling mengerti bahasa mereka, sekarang mereka berbicara seolah-olah tidak mengerti bahasa masing-masing. Terjadilah kekacauan dan akhirnya menara itu tidak bisa berdiri dan dihancurkan oleh Tuhan. Dari sinilah bahasa itu tercipta. Makanya ada bahasa Jepang, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jawa, ada bahasa Bali. Yang kita kenal mungkin ribuan bahasa kalau di seluruh dunia ini dikumpulkan. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini diajarkan untuk adik-adik supaya tidak sombong. Kita harus selalu rendah hati. Karena ciri-ciri anak Tuhan adalah selalu rendah hati. Tidak boleh sombong kalau adik-adik bisa mengerjakan sesuatu. Harus saling membantu, apalagi saat ini di masa sulit ini. Mari adik-adik, walaupun sedikit kita bisa membantu teman kita atau saudara kita atau teman gereja kita, walaupun hanya dengan berdoa. Nah adik-adik, cerita hari ini cukup sekian. Ibu akan bagikan tugas untuk minggu ini. Anak playgroup, tolong untuk orang tua yang mempunyai anak playgroup, menggambar sebuah menara, kemudian diwarnai, dan hasilnya dikirim beserta dengan anaknya. Sebuah menara ya ibu-ibu atau oma-opa yang mempunyai playgroup, anak playgroup, tolong anaknya dibantu. Kemudian untuk anak kecil ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Kejadian 11 ayatnya yang ke-8. Kemudian anak tanggung dan anak pra-remaja Kejadian 11 ayat 9. Nah, itu untuk tugas minggu ini. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini anak-anak Sekolah Minggu Bukit Palma boleh belajar untuk selalu rendah hati. Ajarkanlah kepada anak-anak kami untuk mengingat akan nasihat-nasihat dari orang tua, terlebih nasihat dari Tuhan. Jaga dan lindungilah anak-anak Sekolah Minggu Bukit Palma,
dari segala sakit penyakit maupun dari mara bahaya ya Tuhan. Berikanlah masa depan yang baik bagi anak-anak kami, Sekolah Minggu Bukit Palma, sehingga anak-anak kami ini boleh selalu di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Berkati juga gereja kami, Gereja Bukit Palma, Bapak Pendeta, majelis, warga jemaat semua. Mari Tuhan Engkau memberkati kami semua dengan berkat kesehatan, kekuatan, juga rezeki, juga berkat-berkat yang lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur dari kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.